Kalau kalian sudah merasa dan memahami bahwa hidup ini adalah ujian mencari ridho Allah, yang kemarin ditanyakan, apakah yang pertama dan paling utama yang harus kalian cari? Ialah mencari tahu tentang kemauan Allah. Ayat inilah yang menggambarkan kemauan Allah, kehendak Allah. Di sana digambarkan ada tuntutan dan tuntunan. Tuntutan perintah dan larangan. Tuntunan cara kita bersikap terhadap sesama dinari. Dalam konteks ayat ini, tuntutan dari Allah di dalam ayat, bagaimana kamu bersikap, bergaul dengan sesama manusia. Ini tuntunan sudah ada. Jadi kalau kamu ingin ridho Allah, karena ridho Allah, kalau ridho Allah kau dapat, maka perjalanan menuju akhirat aman, beres. Dan ridho Allah konkretnya adalah pahala ibadah. Dalam mencari pahala ibadah di rumah, saya sering membayangkan sekarang ini yang kita cari nilai-nilai keridhaan Allah, bagaikan semakin maju ya, dunia semakin maju, semakin makmur, kita harus, yang kita cari adalah berada di tengah-tengah mall, keramaian mall. Kira-kira di rumah, maka yang kita cari berada di tengah-tengah mall, di mana ketika kita masuk ke mall, mata, telinga, dan pikiran kita tersedot oleh lingkungan sana. Masihkah kamu ingat yang untuk mencari keridhaan Allah? Rakyat rumah, isoman sedang setia. Apalagi kita katanya kita ini penganut demokrasi yang paling maju menurut orang luar. Karena apa? Semua rakyat diberi kesempatan menentukan pilihannya. Semua. Celakanya dengan kesamaan seperti itu, padahal taraf pengetahuan manusia tidak sama. Suaranya satu, profesor dengan tukang sayur. Maka sasaran yang paling empuk untuk disogok, money politik yang dilarang oleh agama, justru ancamannya 3 tahun lebih hukuman bagi yang nyogok. Tapi kenyataannya sasaran empuk di akal rumput. Artinya setiap pemilu ada pemerataan dosa. Luar biasa, ada pemerataan PC haram. Dilarang agama, dilarang negara. Maka yang naik ke atas jadi legislatif, eksekutif, bisa naik adalah sepaling banyak abri sogoan. Kadang kok mikir deh, kapan ya Allah layak memberi pemimpin kita yang beriman, bertakwa, sementara yang namanya pimpinan produk dari masyarakat. Kalau masyarakatnya duniawi seperti itu bisa disogok, kapan doa kita tidak akan terkabul? Oleh karena itu di dalam agama setiap sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan lurus. Kenapa? Karena di zaman sebagaimana yang saya gambarkan tadi, di zaman ini kita sangat sulit untuk berpuasa dosa. Dari pagi sampai sore 24 jam katakan, ingin berpuasa dari dosa sangat sulit. Apalagi di era keterbukaan, era global,
dunia semakin tidak tersekat-sekat. Ada parodi orang congocok orang lain, ada fitnah, bederasanan, beda orang saya bengkang, beda saya maksiat disajikan di hadapan kita. Dan kenyataan kita tidak terlepas untuk melihat HP. HP yang pintar kocang, Mas ponsel saya cerdas, menyajikan sefurung. Ya tentunya di sana tidak dosa semua ya. Kita bisa mengaji, bisa mengkaji lewat sana, bisa. Tapi yang namanya pikiran nakal kan, nyoba, mi kada lebur deh. Hah? Ari ya cang Rasulullah, bahal tarau nama aro. Ini narol fitan taqwa khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Apakah kamu bisa melihat apa yang aku lihat? Rasulullah bisa melihat hal waib kalau diberitahukan wahyu. Aku sedang melihat fitnah agama, fitnah iman jatuh di celah-celah rumah kalian. Geger dari atas bagaikan hujan turun. Artinya fitnah agama di belakangan sekarang ini semanau tidak akan yang terlewati semua mas. Jon buruk karena hedi pontuk swarga pagi kau rasakan kalau nggak percaya pontuk paling swarga. Kalau kamu masih ada iman kelak akan rindu kehidupan di pesantrennya. Sholat tepat waktu di awal berjemaah luar biasa. Selalu berteman dengan Al-Quran. Dan semua sulaha, solihin, solihat, temannya orang baik-baik.